Assalamualaikum Sifa. Waalaikumsalam Bu As. Bagaimana kabarnya hari ini Sifa? Alhamdulillah kabar baik Bu As. Apa Ibu ada waktu sekarang? Tentu Sifa. Ibu memang sudah meluangkan waktu untuk Sifa karena tadi malam wali kelas Sifa WA sepertinya Sifa ingin curhat dan menceritakan sesuatu. Ada masalah nah? Oh iya Bu, saya ingin sekali konselin. Oke baik Sifa, kalau memang seperti itu, hal tersebut atas keinginan Sifa sendiri. Ya, atau ada orang lain yang menyuruh Sifa? Hal ini atas keinginan saya sendiri. Namun sebelumnya saya pernah mendengar siswa yang mengalami permasalahan atau ingin menyampaikan masalahnya hubungi Ibu. Baik Sifa, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya nak. Semoga kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti lancar dan dipermudah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik Sifa, kita lanjut ya nak. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah konseling? Belum Bu. Ya bagus sekali ya Sifa. Jadi konseling dalam hal ini merupakan suatu layanan yang membantu Sifa sebagai konseling yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan, sehingga Sifa mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat untuk masalah Sifa sendiri. Ya Bu. Baik, kalau begitu Sifa, menurut Sifa peran konseling dan konselor dalam proses kegiatan ini seperti apa nak? Saya tidak tahu Bu. Oke baik Sifa, Ibu akan menjelaskan ya nak, bahwa Ibu di sini berperan sebagai konselor. Dalam hal ini sebagai fasilitator dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masalah yang Sifa alami untuk sama-sama menemukan jalan keluar dari masalah yang Sifa hadapi. Sedangkan Sifa sendiri berperan sebagai konseling yang aktif untuk mengungkapkan masalah sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan dan dapat menemukan jalan keluarnya. Ya, jadi yang akan mengambil keputusan adalah Sifa sendiri. Seperti itu ya, Nah? Ya, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini. Tapi Bu As harus janji ya, tidak akan cerita sama yang lain ya, Bu. Baik, Sifa. Perlu Sifa ketahui, dalam akses konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apapun yang Sifa ceritakan, Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi dalam kegiatan konseling ini, Sifa lakukan atas kesukarelaan karena bukan dipaksa atau terpaksa oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga, asas kenormatifan. Jadi selama melakukan kegiatan konseling, Sifa harus sopan dan baik dalam bertutur kata ataupun bersikap. Yang keempat, asas keterbukaan. Jadi dalam konseling ini Sifa harus mengungkapkan permasalahan yang Sifa hadapi sejujur-jujurnya dan terbuka. Bagaimana Sifa? Sifa sudah mengerti? Oh iya, saya mengerti Bu. Baru kali ini saya mendapat informasi tentang konseling. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Sifa. Ibu juga berterima kasih karena Sifa juga mau mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Ya Bu. Baik, rupanya kita perlu diskusi panjang lebar ya Nah, tentang masalah yang Sifa hadapi. Coba Sifa kemukakan masalah apa yang Sifa hadapkan. Akhir-akhir ini saya merasa bosan Bu. Saya jenuh. Otot-otot saya kadang suka tegang, pusing, lagi malas beraktivitas, dan lelah Bu As seperti itu. Oke,
Sekarang apa yang Siva harapkan dari proses konseling ini? Saya butuh rileks, Bu. Saya ingin bosan atau jenuh saya ini untuk segera diatasi dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya, Bu. Baik, Ibu As sangat senang Siva bersemangat untuk menyelesaikan masalah yang Siva hadapi. Dan kira-kira kegiatan konseling individu hari ini kita sepakati waktu ya nak, sampai berapa jam? 40 menit saja, Bu As. Karena setelah ini saya akan ada kegiatan OSIS. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, kita buat kesepakatan waktu ya nak. Artinya kalau hari ini dalam waktu 40 menit masalah Siva belum selesai, kita bisa lanjutkan besok atau minggu depan. Bagaimana pendapat Siva? Apa Siva setuju? Ya, Bu, saya setuju. Saya berharap agar masalah saya ini cepat selesai. Baiklah, sekarang Siva ceritakan kepada Ibu apa yang membuat Siva jenuh dan bosan. Begini, Bu, beberapa minggu yang lalu, saya pernah ditegur oleh wali kelas saya. Karena menurut wali kelas, akhir-akhir ini, saya kurang bersemangat dan cepat emosi. Belakangan ini juga, saya sering tegang, Bu, pusing, karena banyak sekali tugas atau PR di sekolah. Saya merasa jenuh belajar, Bu. Boleh Ibu As tahu apa yang sekiranya membuat Siva jenuh belajar? Ya, Bu. Saya jenuh, bosan, dan boring. Begitu saja, Bu. Teruskan Siva. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya sering tegang, pusing, belum lagi banyak tugas dan PR di sekolah. Saya merasa bosan belajar, Bu. Karena kegiatan saya menumpuk. Mulai dari jam 7 pagi, saya sudah harus belajar di sekolah. Dan setelah pulang dari sekolah, saya masih harus ikut les karena disuruh oleh ibu saya. Pulang les, saya kadang harus mengerjakan tugas sekolah, ditambah kegiatan sekolah yang lain, Bu. Jika malam tiba, saya merasa gelisah dan tidak bisa tidur, memikirkan tugas yang sangat menumpuk. Kadang kalau mengingat PR atau tugas yang banyak, otot saya terasa sakit dan pegal, Bu. Bahkan di kelas, wali kelas pernah menegur saya karena beliau bilang bahwa saya kurang bersemangat di kelas. Memang wali kelas saya biasa menegur saya seperti itu. Tapi saya merasa jenuh, Bu. Saya butuh rileks, Bu. Kenapa Siva berpikiran seperti itu? Begini, Bu, jadwal belajar saya padat sekali. Saya jenuh saja dan ingin sekali rileks. Jadi Siva butuh rileks ya nak. Iya, Bu As. Baik Siva, Ibu As memahami perasaan Siva. Sekiranya Siva mau mengungkapkan lagi dalam kondisi bagaimana aktivitas belajar Siva bisa terganggu akibat kejadian seperti ini. Bila saya ingat-ingat belakangan ini, saya jadi langsung malas belajar, Bu. Saya tidak bersemangat. Bahkan kadang saya pusing. Saya ingin sebentar saja waktu untuk rileks. Seperti santai begitu, Bu. Oke, baik Siva. Wajar bila Siva merasa jenuh dalam belajar dengan tugas dan PR yang sangat banyak di sekolah. Ditambah lagi dengan les seperti kegiatan OSIS atau eskul. Namun demikian Siva juga harus memperhatikan kebutuhan tubuh seperti kondisi fisik serta kondisi jasmani Siva. Iya, Ibu As. Saya sepertinya perlu waktu untuk rileks. Terima kasih, Bu As.
Nampaknya kita sudah menemukan masalah yang Siva hadapi, yaitu Siva mengalami masalah jenuh dalam belajar. Apa betul, Siva? Betul sekali, Bu As. Baik, kalau memang seperti itu. Sekarang Ibu As ingin menjelaskan tujuan konseling agar diskusi kita nanti lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapat Siva? Baik, Bu As, saya sangat setuju. Jadi konseling ini bertujuan untuk membantu Siva agar Siva mampu merelaksasi, mengurangi, bahkan sampai menghilangkan jenuh belajar pada masalah yang Siva hadapi. Misalnya, kita ilustrasikan kiri dan kanan. Kiri itu sebelum konseling, dan kanan sesudah konseling. Pertama, kiri, Siva jenuh dengan tugas dan PR yang banyak. Menjadi kanan, artinya Siva tidak jenuh lagi. Kedua, kiri, Siva merasa tegang bila mengerjakan PR. Sedangkan kanan, Siva menjadi rileks sehingga tidak tegang. Selanjutnya yang ketiga, yang sebelah kiri, Siva bosan mengerjakan PR. Menjadi kanan, Siva tidak lagi bosan dan rajin mengerjakan PR. Seperti itu ya, Nak? Bisa dipahami? Terima kasih banyak, Bu As. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan ini. Baik, Siva. Kalau begitu, boleh Ibu tahu apa Siva belum pernah mencoba menghilangkan jenuh dalam belajar yang ada pada diri Siva? Sudah, Bu. Saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu As menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya? Sesudah Ibu mendengarkan masalah dari Siva, Ibu ingin menjelaskan tentang cara atau metode yang perlu Siva pelajari, yaitu cara memecahkan masalah kejenuhan belajar melalui strategi teknik relaksasi otot progresif. Relaksasi ini adalah latihan terinstruksi yang meliputi gerakan untuk merelaksasikan otot secara sistematis, dimulai dengan otot wajah dan berakhir pada otot kaki. Tindakan ini biasanya memerlukan waktu 15 sampai 30 menit. Strategi ini juga bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kejenuhan mengajar seperti itu, Siva. Bagaimana pendapatmu, Nak? Baik, Ibu As. Saya setuju dan tertarik sekali untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah. Sepertinya Siva sudah tidak sabar ya, Nak? Oke, baik. Kita akan memulai sekarang ya. Apa yang kita akan lakukan hari ini, tujuannya adalah membantu Siva untuk membuat tubuh Siva menjadi rileks dan tidak lagi tegang. Apakah Siva sudah mengerti, Nak? Ya, saya mengerti, Bu As. Apakah Ibu bisa mengatakan atau Ibu bisa menunjukkan kepada saya bagaimana cara melakukannya? Ya, tentu saja bisa, Siva. Oke, Bu As, saya sudah tidak sabar untuk mencobanya. Sekarang Siva duduk di kursi yang membuat Siva rileks, santai, dan nyaman. Ibu akan memutarkan video teknik relaksasi otot progresif. Nanti Siva bisa lihat dan lakukan gerakan sesuai yang ada di video. Bisa, Siva? Bisa, Bu. Berikut langkah-langkah teknik relaksasi otot progresif.
Yang pertama, duduklah di kursi dengan tenang. Lepaskan semua aksesoris sehingga Anda merasa nyaman dan rileks. Yang kedua, kerutkan muka Anda sehingga tegang. Tahan ketegangan itu selama 5-10 detik. Kemudian, kendurkan otot itu selama 30 detik. Relax. Lakukan hal yang sama untuk lenganmu. Tegangkan, tahan 5-10 detik. Lalu kendurkan selama 30 detik. Lakukan hal yang sama untuk bahu dan dada. Tahan 5-10 detik. Lalu kendurkan selama 30 detik. Tahapan selanjutnya, tegangkan otot jari kaki, tegangkan betis, paha, dan otot pinggul utama. Tahan ketegangan itu selama 5-10 detik. Kemudian, kendurkan otot selama 30 detik. Relax. Terakhir, tarik nafas yang dalam, tahan, lalu keluarkan. Ulangi, tarik nafas panjang, dalam, tahan, lalu keluarkan. Demikianlah langkah-langkah teknik relaksasi otot progresif. Oke, baik Siva. Bagus sekali ya, Nak. Siva bisa merasakan perbedaan antara tegang tadi dengan rileks sekarang ya, Nak. Sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan. Dimulai dari muka, lengan, bahu, dada, betis, paha, dan otot pinggul utama, serta jari-jari kaki. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba untuk melakukan kembali. Kemudian pada saat merelaksasikan setiap kelompok otot, seluruh badan kamu akan merasakan rileks. Kamu akan merasakan seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting ya Siva, karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan. Iya Bu As. Baik, sekarang Ibu ingin Siva memikirkan tentang skala tegangan antara 0 sama dengan rileks dan 5 sama dengan baru rileks. Katakan pada Ibu, Siva menempatkan diri pada skala berapa? Saya berada pada nomor 4 Bu. Karena masih ada bagian-bagian yang belum sepenuhnya
rileks. Baguslah. Tapi boleh Ibu tahu bagaimana kesan Siva terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Apakah Siva mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merelaksasinya? Tidak, Bu. Oke, Siva, mengingat waktu kita sudah mulai habis dan Siva juga sudah belajar melakukan strategi teknik relaksasi otot progresif. Setelah ini, Ibu akan mengirim video untuk Siva berlatih di rumah ya. Sekarang Ibu akan meminta Siva untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15 sampai 20 menit setiap latihan. Kemudian, buatlah catatan-catatan kecil setiap kamu selesai latihan. Rasanya sudah jelas ya Siva bagaimana setelah melakukan relaksasi tersebut. Rasanya keadaan saya jauh lebih baik, Bu As. Wah, bagus Siva. Ibu As senang sekali mendengarnya. Bagaimana kalau Siva melakukan self-monitoring? Saya setuju, Bu As. Tapi bagaimana cara melakukannya? Ibu akan menjelaskan cara melakukan self-monitoring. Setelah Siva belajar dan latihan, melaksanakan strategi relaksasi otot progresif, tentu saja Siva akan menerima kondisi Siva dalam arti Siva bisa memecahkan masalah kejenuhan belajar dengan cara relaksasi. Nah, di sini Siva telah mengalami kemajuan perilaku sehingga Siva bisa mengamati dari semua kemajuan yang Siva lakukan. Ini yang disebut melakukan strategi self-monitoring. Wah, luar biasa ya, Bu As. Bila saya bisa melakukan semua itu. Tentu Siva akan lebih sukses bila Siva melakukan semua hasil kesepakatan kita. Dan sudah saatnya kita membuat kesimpulan yang sudah Siva alami. Baik, Bu As. Rupanya saya telah banyak mengalami kemajuan. Ya, betul. Jadi jelas bahwa masalah jenuh belajar, kebosanan tidak akan membawa keuntungan pada Siva. Oleh karena itu, Siva harus segera keluar dari permasalahan ini agar Siva lebih aktif, kreatif, dan berprestasi serta bahagia. Baik, Bu As. Oke Siva, agar hasil konseling kita lebih maksimal lagi, selain berlatih di rumah, berikut Ibu akan mengirimkan LKPD melalui WhatsApp Siva. Bisa ya, Nak? Iya, Bu. Baiklah Siva, kalau kamu tidak keberatan, kita bertemu lagi di minggu depan untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Iya, Bu, saya setuju. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita di pagi ini dapat bermanfaat dan membawa dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini cukup sampai di sini ya, Nak. Iya, Bu. Terima kasih atas konselinnya hari ini. Sama-sama Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.